بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Ustaz. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين والبسنا لباس عزك يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama-sama kita sembah, yang Maha Agung, yang dengan segala nikmat serta segala hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita mampu untuk sama-sama duduk bersimpuh, menuntut ilmu, menambah wawasan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di majelis ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang telah diumumkan oleh admin di dalam grup, insya Allah kita pada majelis ini akan mempelajari kitab Matan Ajrumiyah yang insya Allah akan berlangsung selama 15 pertemuan, yang dimana selama 15 pertemuan nanti kita akan mempelajari tentang apa isi dari kitab Matan Ajrumiyah, dan insya Allah Ta'ala di akhir majelis akan ada ijazah sanad kitab Matan Ajrumiyah bagi siapa saja yang mengikuti majelis ini sampai akhir, insya Allah Ta'ala. Baik, para peserta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam kitab Matan Ajrumiyah, alangkah baiknya kita mengenal mengenal siapa itu pengarang kitab Matan Ajrumiyah dan mengenai apa yang dikarang, yaitu Matan Ajrumiyah itu sendiri. Serta kita akan mempelajari setidaknya mabadi asyrah dalam ilmu nahwu dan sedikit perkembangan tentang ilmu nahwu itu sendiri. Baik, ya. Yang pertama adalah kita akan mengenal siapa pengarang Matan Ajrumiyah. Beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sunhaji. Beliau merupakan seseorang yang berasal dari negeri barat, ya, yang dikenal dengan Al-Maghrib. Beliau memiliki julukan yang dengan nama tersebut beliau terkenal, yaitu adalah Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum. Jadi yang benar dalam membaca uh, Matan Ajrumiyah itu adalah Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Al-Ajurrumiyah. Ya, dengan memanjangkan alif, ya, kemudian mendomahkan jim dan mentasydidkan ra. Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Sering kita dengar Ajrumiyah dengan uh, mensukunkan jim, ya, dan
mentakhfif roknya, ajrumiyah. Itu yang sering kita dengar ya, yang sering diucapkan oleh orang-orang, namun sejatinya yang sesuai ya dengan eh, kitab-kitab tarikh. Kalau kita baca biografi beliau, maka penulisan yang benar itu adalah Ibnu Ajurrum. Ya, Ibnu Ajurrum. Oleh karenanya, kitab beliau kita sebut Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Dan nama Ajurrum ini, ya Ajurrum, ini merupakan nama yang diambil dari bahasa Berber, ya suku Berber, yang dimana eh, beliau Ibnu Ajurrum ini merupakan yang memiliki darah keturunan ya dari suku Berber. Yang di dalam suku Berber Ajurrum itu artinya adalah, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab, al-faqirus sufi. Al-faqirus sufi. Jadi Ibnu Ajurrum secara bahasa ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab adalah Ibnul Faqir Sufi. Anak seorang yang fakir lagi sufi. Dan hal ini dikenal ya oleh beliau, beliau terkenal dengan hal ini, seorang yang fakir. Ya, beliau seorang yang fakir. Beliau bukan seorang yang kaya raya, bukan seorang saudagar. Ya, mungkin sebagian ulama merupakan orang yang kaya raya ya, dan memiliki usaha dalam bidang tertentu, misalnya seperti Ibnu Hazm ya. Namun qadarullah, Al-Imam Ibnu Ajurrum merupakan ulama yang tergolong ya fakir, sebagaimana ulama-ulama kebanyakan ya, yang termasuk di dalamnya banyak ulama, bahkan Al-Imam Ibnu Malik itu sendiri ya seorang ulama nahwu juga merupakan orang yang fakir. As-Sufi ya, beliau merupakan seorang sufi yang dimana beliau memiliki karakteristik ya yang tawadu', wara', zuhud, yang dimana beliau meninggalkan ya, kemewahan dunia ya, demi fokus menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau dijuluki dengan Ibnu Ajurrum. Ibnu Ajurrum. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah, tepatnya di kota Al-Fas, salah satu kota di Maroko, ya, yang dimana di kota Al-Fas ini lahir banyak ya ulama-ulama besar. Dan beliau juga seorang yang mutafannin. Beliau merupakan seorang ulama yang mutafannin, yang dimana beliau tidak hanya ahli ya, di dalam satu bidang ilmu saja, namun beliau juga seorang yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan bukan hanya berkaitan dengan ulumul lughah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Bahkan beliau juga ahli dalam ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan bahasa Arab. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, kita bisa melihat dengan karangan-karangan kitab beliau ya, yang telah dicatat oleh para ulama ya ketika menterjemah ya, membuat biografi tentang beliau. Yang dimana yang pertama yang terkenal ada Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, Muqaddimah Ajurumiyah yang sedang kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Ini merupakan kitab beliau yang paling populer, yang paling terkenal. Dan selain itu, beliau memiliki ya, kitab yaitu Fawaidul Ma'ani fi Syarh Hirzil Fawaidul Ma'ani
fi syarhi Hirzil Amani, yaitu kitab ya, berkaitan dengan qiraat ya, qiraat Al-Qur'an. Dan bahkan Al-Imam Ibnu Maktum di dalam kitab beliau ya pernah menjelaskan bagaimana karakteristik seorang Al-Imam Ibnu Ajurum, bagaimana beliau pandai dalam berbagai fan, ya, berbagai cabang keilmuan. Beliau pernah berkata, ya beliau adalah seorang ahli nahwu. Ya, beliau adalah seorang ahli nahwu yang keilmuannya ya sudah tidak diragukan lagi. Ya, dan beliau juga seorang mukri. Beliau juga seorang mukri. Mukri ini adalah orang yang membacakan Al-Quran kepada orang lain. Orang yang membacakan atau mendiktekan Al-Quran kepada orang lain. Yang dimana kalau kita melihat bagaimana para ulama zaman dahulu ketika menghafal Al-Quran, ya, maka metodenya itu adalah seorang syekh akan membacakan satu ayat Al-Quran kepada para muridnya, kemudian murid tersebut ya menghafal apa yang disampaikan oleh syekhnya, bahkan ditulis. Nah, dan ini masih diamalkan di beberapa negara, seperti di Shinqit misalnya ya, ketika seorang syekh mengimla ya mendiktekan, mengikro, membacakan Al-Quran kepada muridnya, kemudian muridnya menulis ayat tersebut di atas lauhah, di atas sebuah papan ya yang terbuat dari kayu biasanya, kemudian murid tersebut menulis ayat tersebut ya di atas lauhah tadi, kemudian sama murid tersebut, oleh murid tersebut kemudian dihafalkan berulang-ulang. Setelah dihafal kemudian disetorkan kepada syekhnya ya, kemudian disetorkan kepada syekhnya, kemudian di rumah lauhah tersebut dihapus, kemudian ditulis lagi jadi rumah ayat yang tadi mereka hafal, yang mereka setorkan kepada syekhnya. Seperti itu. Yang berbeda dengan cara menghafal Al-Quran di zaman kita ya, hanya membuka mushaf kemudian mengingat-ingat ya, menghafal kemudian setorkan kepada guru. Namun zaman dulu ada yang disebut dengan mukri ya, yang membacakan Al-Quran. Nah, dan beliau seorang mukri. Beliau seorang mukri yang ahli dalam qiraat Al-Quran juga ya. Kemudian beliau memiliki ilmu dalam bidang faraid dan hisab. Ya, beliau memiliki khazanah ilmiah dalam ilmu faraid, yang di mana ilmu faraid merupakan salah satu cabang ilmu ya dalam ilmu fiqih yang lumayan berat, yang berkaitan dengan hisab ya, dengan hitung-hitungan. Dan beliau juga ahli hisab ya, ahli dalam berhitung. Kemudian beliau juga seorang ahli syair ya. Beliau juga termasuk syu'ara ya, yang memiliki banyak syair, yang mampu yang sering membuat syair. Hal ini diketahui bahwasanya beliau memiliki banyak karangan berupa arojis ya, berupa arojis. Arojis itu adalah jamak dari urjuzah. Urjuzah itu adalah syair yang dibuat menggunakan wazan rojas ya, bahar rojas, menggunakan bahar rojas. Di dalam ilmu arud disebut ada beberapa bahar ya, atau eh, pola dalam membuat suatu syair yang terdiri dari 14 atau 15 bahar, di antaranya adalah bahar rojas. Nah, syair yang menggunakan bahar rojas ini itu disebut dengan urjuzah. Urjuzah, jamaknya arojis. Dan bahar rojas ini merupakan salah satu bahar yang sering dipakai oleh para penyair, terutama para ulama yang ingin membuat suatu
nazam dalam suatu bidang ilmu, maka mereka biasanya menggunakan bahar rojas ini. Kenapa? Dikarenakan bahar ini eh, itu merupakan bahar yang paling mudah, untuk dibuat dan mudah dihafal. Ya, dikarenakan memiliki banyak penyesuaian-penyesuaian ya yang memudahkan seseorang untuk membuatnya. Nah, dari ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya beliau merupakan seorang ulama yang mutafandin, seorang ulama yang ahli dalam berbagai macam disiplin ilmu. Kemudian beliau wafat pada tahun 723 Hijriah, tepatnya di kota Al-Fas, di kota kelahiran beliau. Ya, itu sekilas biografi singkat mengenai kitab penulis kitab Matan Ajrumiyah. Kemudian kita beralih ke pengenalan terhadap Matan Ajrumiyah itu sendiri. Ya, tadi kita telah berkenalan dengan penulis kitab Matan Ajrumiyah. Nah, sekarang kita berkenalan tentang Matan Ajrumiyah. Ya, Matan Ajrumiyah ya dikenal dengan istilah Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah sebagaimana yang telah disinggung tadi. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Muqaddimah? Nah, mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan Al-Muqaddimah? Kita taunya Muqaddimah itu ya seorang khatib membacakan pembukaan, nah itu namanya Muqaddimah. Atau kita melihat atau ketika kita membaca buku ya, ketika kita membaca buku, kita bisa melihat di awal-awal halaman dari suatu buku itu bertuliskan muqaddimah, pembukaan. Iya benar. Nah, muqaddimah artinya itu pembukaan. Namun dalam eh, bahasa muqaddimah itu memiliki eh, tiga maksud ya, tiga makna. Yang pertama muqaddimah ya sebagaimana yang telah kita ketahui muqaddimah dalam suatu kitab. Muqaddimah dalam suatu kitab ya, pembukaan yang biasanya muqaddimah dalam suatu kitab itu ya berisi yang pertama ya tasyahud ya, kemudian berisi salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian ya berisi eh, dalam sebagian kitab ya, dalam sebagian kitab itu berisi nama kitab ya, disebutkan nama kitabnya, kemudian disebutkan pengarang kitabnya, eh, kemudian disebutkan sababut ta'lif ya, penyebab si penulis ini mengarang kitabnya. Kemudian disebutkan juga bara'atul istihlal. Apa itu bara'atul istihlal? Yaitu adalah pembahasan singkat yang dibahas dalam kitab tersebut. Ya. Biasanya disebutkan di dalam muqaddimah. Nah, itu yang pertama, yaitu muqaddimah berkaitan dengan muqaddimah dalam suatu kitab. Kemudian yang kedua adalah muqaddimah ya, dalam bab ya, dalam suatu bab dalam suatu cabang ilmu. Ya, misalnya ketika kita belajar ilmu fikih, ya, misalnya kita sedang belajar ya, bab toharoh misalnya. Nah, bab toharoh. Sebelum kita masuk ke berbagai pembahasan ya, masalah-masalah di dalam kitab toharoh, maka biasanya pengarang kitab itu ya, memberikan mukaddimah atau memberikan madkhal, ya pintu masuk mengenai hal-hal yang perlu diketahui sebelum masuk ke dalam masalah-masalah yang disebutkan dalam kitab toharoh. Seperti misalnya menyebutkan definisi dari toharoh, ya.
Kemudian menyebutkan ya definisi secara bahasa dan istilah tentunya. Ya, kemudian menyebutkan ya, dalam sebagian kitab biasanya hal-hal yang disepakati ya dalam toharo oleh para ulama. Nah, baru setelah itu menyebutkan permasalahan-permasalahan rincinya. Nah, itu mukaddimah dalam suatu bab ya. Dan yang ketiga, mukaddimah yang biasa dipakai oleh para ulama adalah mukaddimah dalam suatu cabang ilmu. Mukaddimah dalam suatu cabang ilmu yang merupakan suatu tangga pertama ya, pijakan pertama yang harus dipijak oleh seorang thalibul ilmi sebelum ia menaiki tangga-tangga yang lain. Inilah yang disebut dengan al-muqaddimah. Dan bukan hanya matan ajrumiyah saja yang menggunakan istilah muqaddimah. Ada banyak kitab, ya, banyak kitab yang menggunakan istilah muqaddimah. Di antaranya adalah ya, misalnya seperti al-muqaddimah ya, al-jazariyah, al-muqaddimah al-jazariyah, muqaddimah al-jazariyah atau matan jazariyah biasanya kita sebutnya ya. Ya, suatu eh, matan yang membahas pembahasan ilmu tajwid yang merupakan ini tangga pertama ya dalam membahas permasalahan-permasalahan dalam ilmu tajwid. Kemudian ada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, suatu kitab ya yang digunakan untuk pemula ya dalam cabang ilmu fikih terutama dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ya dan kitab-kitab yang lainnya ya. Bahkan kitab Matan Ajrumiyah ini itu diambil atau bahkan apa namanya terinspirasi ya terinspirasi dan beberapa permasalahan ya itu diambil dari namanya ya Al-Muqaddimah Al-Juzuliyah, Al-Muqaddimah Al-Juzuliyah. Itu seorang eh, ahli nahwu ya yang dimana dengan kitab Al-Muqaddimah Al-Juzuliyah ini Al-Imam Ibnu Ajurrum terinspirasi untuk membuat kitab Muqaddimah dalam ilmu nahwu yang melengkapi ya yang melengkapi muqaddimah sebelumnya yang melengkapi muqaddimah sebelumnya. Nah, dan uh, matan ajrumiyah ini merupakan suatu talkhis ya. Sebenarnya matan ajrumiyah ini merupakan suatu talkhis yang Al-Imam Ibnu Ajurrum itu mentalkhis kitabnya Al-Imam Az-Zajjaji ya. Yaitu nama kitabnya adalah Al-Jumal karangan Al-Imam Az-Zajjaji ya, ulama abad keempat yang dimana beliau mentalkhis kitab Al-Jumal karya Az-Zajjaji dikarenakan menurut beliau ya kitab ini merupakan kitab yang paling ya, lengkap eh, dalam berbicara mengenai ilmu-ilmu nahwu. Namun di antara kitab juga yang dia terinspirasi untuk eh, mengambil beberapa pembahasan dalam ilmu nahwu adalah tadi kitab Muqaddimah Al-Juzuliyah. Kitab Muqaddimah Al-Juzuliyah ya. Yang dimana pembahasan awal pembahasan awal dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Juzuliyah ini merupakan pembahasan yang sama dengan Muqaddimah Al-Ajrumiyah, yaitu pembahasan masalah al-kalam. Namun yang membedakan adalah Matan Ajrumiyah ini menyebutkan definisi dari kalam itu sendiri. Ya, matan
Muqaddimah Ajrumiyah ini menyebutkan definisi dari al-kalam. Al-kalamu huwa lafzul mufidul murakkabu bil wata'. Nanti insyaallah kita akan pelajari. Nah, sedangkan di kitab Al-Muqaddimah Al-Juzuliyah, penulis kitab Al-Muqaddimah Al-Juzuliyah, yakni Al-Imam Al-Juzuli, beliau tidak membuat ta'rif mengenai al-kalam itu sendiri. Dan Al-Imam Ibnu Ajurrum ini menganggap suatu kecacatan, suatu kecacatan yang dimana seorang muallif itu mengawali suatu kitab mengenai mengawali suatu kitabnya dengan suatu pembahasan yang dimana tidak diawali dengan definisi dari pembahasan tersebut. Dan ini sangat urgent ya, dan sangat diperlukan, yaitu pembahasan mengenai al-kalam. Jadi beliau melihat bahwasannya hal tersebut diperlukan untuk kita memberikan definisi mengenai al-kalam. Oleh karenanya beliau menambahkan sedikit memodifikasi apa yang ada di kitab ya, Al-Muqaddimah Al-Juzuliyah, di mana kita di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Juzuliyah, Al-Imam Al-Juzuli hanya menyebutkan pembagian dari kalam. Aqsamul kalam salah satu. Ya, diawali dengan seperti itu ya. Namun Al-Imam Ibnu Jurrum menambahkan dengan definisi dari al-kalam, yaitu yang tadi saya sebutkan. Al-kalam huwa lafzul mufidul murakkabu bil wad'. Nah, dan kitab beliau ini ya dipuji oleh para ulama. Kitab beliau Muqaddimah Ajrumiyah ini dipuji oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Ar-Ra'i. Ya, beliau mengatakan bahwasanya di antara keutamaan dari Muqaddimah Ajrumiyah ini, ya, Al-Imam Ibnu Ajurrum ketika menulis kitab Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini sambil menghadap ke arah Ka'bah, ya, sambil menghadap ke arah Ka'bah. Dan bahkan eh, dikisahkan oleh para ulama bahwasanya beliau mengarang kitab Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini ketika beliau selesai dari mengarangnya, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, apabila niatku ikhlas ya karena Engkau dalam mengarang kitab ini, maka selamatkanlah kitab ini dari hanyut di dalam sungai. Maka kitab beliau pun dilempar oleh Al-Imam bin Wajurrum ke dalam ke arah sungai. Kemudian beliau berdoa seperti tadi, ya. Kalau sekiranya niatku ikhlas karenamu dalam mengarang kitab ini, tanpa sedikit pun muncul ria, dan tanpa sedikit pun muncul suatu ria atau ingin dipuji, ingin terlihat pintar, maka niscaya ya Allah Engkau akan menyelamatkan kitab ini sehingga tidak hanyut ya di dalam sungai, sehingga tidak hanyut terbawa arus sungai. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Al-Imam bin Wajurrum, dan ternyata kitab tersebut tidak basah. Ya, jangankan hanyut, basah pun tidak. Jangankan hanyut, basah pun tidak. Ya, dan hal ini merupakan bentuk karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Al-Imam Ibnu Wajurrum, dan menunjukkan betapa ikhlasnya ya, beliau dalam mengarang kitab ini. Dan di antara tanda dari keikhlasan beliau juga adalah bahwasanya orang-orang menerima kitab ini ya, dan menggunakan kitab ini sebagai pijakan pertama dalam mempelajari ilmu nahwu. Karena kata para ulama ya, eh, di antara tanda keikhlasan seseorang dalam mengarang suatu kitab adalah bahwasanya orang-orang menerima kitab ya yang dikarang dengan baik. Ya.
Orang-orang welcome dengan kitab mereka, dengan kitab yang dikarang. Itu merupakan tanda keikhlasan. Nah, bahkan para ulama pun memberikan perhatian besar ya terhadap matan Ajrumiyah ini. Bahkan bukan hanya dengan mensyarahnya saja, ya. Bukan hanya dengan mensyarahnya saja, bahkan ada yang menjadikannya nazam seperti ya yang dilakukan oleh uh, Al-Imam Al-Imriti ya. Al-Imam Al-Imriti membuat nazam atas matan Ajrumiyah dengan uh, memberikan nama kitab beliau Ad-Durrah Al-Bahiyah fi Nadri Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Bahkan ada yang menambahkan ya faidah atau bab atau pembahasan yang belum dibahas oleh Al-Imam Ibnu Ajurrum ya, seperti misalnya dalam kitab Al-Mutammimah Al-Ajrumiyah dan masih banyak ya bahkan syarah pun banyak sekali dan bahkan syarah dari Nazm Matan Ajrumiyah atau syarah dari Mutammimahnya pun itu sangat banyak. Dan kitab Matan Ajrumiyah sudah terkenal dari zaman ke zaman sebagai tangga awal bagi seorang penuntut ilmu yang ingin belajar ilmu nahwu. Dan bahkan Al-Imam Al-Imriti memuji kitab beliau dalam manzumahnya, dalam muqaddimah manzumah beliau, ya, beliau mengatakan bahwasanya wa kana khairu kutbi shaghirah qurrasatun latifatun syahirah. Dan di antara eh, kitab-kitab Al-Imam Ibnu Ajurrum ya, yang terbaik adalah kitab yang kecil ini, ya qurrasatun latifatun syahirah, yaitu kurrosa catatan ya, catatan kecil beliau ya, yang sangat tipis latifah syahirah namun terkenal fi urbiha wa ujmiha warumi ya, dan kitab ini terkenal ya di kalangan orang-orang Arab ya dan di kalangan orang-orang Ajam pun terkenal ya dan orang-orang Rum ya, intinya di seluruh dunia kitab beliau ini terkenal dan dipakai oleh para penuntut ilmu dalam belajar ilmu nahwu di seluruh dunia. Dan bahkan bukan hanya dipelajari saja, namun dihafal, ya, dihafal oleh para penuntut ilmu. Al-Lafaha Habru Ibnu Ajrumi yang dikarang oleh Al-Habr, orang yang memiliki banyak ilmu, yang memiliki ilmu yang sangat luas, yaitu Ibnu Ajurrum. Wantafa'at ajillatun bi'ilmiha, dan yang mengambil manfaat dari ilmu beliau tidak hanya para penuntut ilmu yang pemula saja, namun ya para ulama kibar pun ya yang mereka telah memiliki kedudukan ya, di dalam ilmu pun mereka mengambil manfaat dari kitab Ajrumiyah ini. Ma'ma tarahu min latifi hajmiha. Walaupun kalau engkau lihat ya Muqaddimah Ajrumiyah ini sangat tipis, sangat sedikit halamannya. Ya, udah mah kecil kitabnya ya, halamannya pun juga sedikit. Ya, namun dengan kecilnya bentuk, dengan kecilnya ukuran, dengan sedikitnya halaman, namun hal tersebut tidak menghalangi ya, kitab ini untuk memberikan banyak manfaat bagi orang-orang di seluruh dunia. Nah, coba bayangkan ya betapa banyak seorang penuntut ilmu ya, para penuntut ilmu dari zaman ke zaman yang menghafal, kemudian mempelajari kitab beliau, ya, kemudian bahkan mengajarkan lagi ke murid-muridnya sehingga telah banyak ya para pelajar yang menjadi seorang ulama dengan bantuan dari ilmu beliau ya dengan menggunakan kitab yang sangat kecil. Ya, makanya para ulama itu tidak hanya memberikan perhatian kepada ilmu-ilmu yang besar, ya, ilmu-ilmu yang tinggi, namun para ulama pun juga memberikan perhatian kepada ilmu-ilmu yang kecil. Maksudnya adalah ilmu-ilmu yang bersifat untuk pemula,
Ya, maka ini merupakan tanda seorang ulama yang robbani. Ya, karena kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ulama yang robbani itu adalah alladzi yu'allimun nasa bisigharil ilm qabla kibarih. Seorang ulama robbani itu adalah yang mengajarkan manusia bisigharil ilm dengan ilmu-ilmu yang kecil dulu. Qabla kibarih, ya sebelum ilmu-ilmu yang besar. Yakni mengajarkan pelajaran-pelajaran dasar terlebih dahulu sebelum ya mengajarkan pelajaran-pelajaran yang bersifat rinci. Dan hal ini dilakukan oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Imam eh, Imamul Haramain ya, Imamul Haramain Al-Juwaini. Al-Imam Al-Juwaini beliau mengarang kitab dalam usul fiqih ya. Beliau memiliki beberapa karangan dan di antaranya karangan beliau adalah Qurrasah juga ya, yang disebut dengan Al-Waraqat ya, dalam ilmu usul fiqh. Namun beliau juga memiliki karangan yang besar juga dalam ilmu usul fiqh yang diperuntukkan untuk seorang yang telah mencapai keilmuan yang tinggi dalam bidang usul fiqh, yaitu kitab Al-Burhan. Al-Burhan. Yang kemudian kitab Al-Burhan ini diringkas oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Ya, Al-Mustasfa. Dan ini merupakan bentuk perhatian Al-Imam Al-Juwaini dalam ilmu-ilmu yang kecil. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain ya, dalam berbagai macam bidang ilmu yang memberikan perhatian besar kepada para penuntut ilmu pemula dengan membuat suatu muqaddimah, suatu matan yang mudah dihafal dan mudah dipelajari sebagai pijakan pertama dalam mempelajari ilmu apapun. Nah, dan eh, kemudian kita masuk ke dalam al-mabadi al-asyrah dalam ilmu nahwu. Ya, sebelum kita masuk ke dalam al-mabadi, ya, maka kita berkenalan terlebih dahulu dengan ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu itu merupakan salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab. Ya, merupakan salah satu cabang dari 12 cabang ilmu dalam ilmu bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu memiliki 12 cabang ilmu ya yang disebutkan oleh eh, ulama bahasa yang dikumpulkan ya dalam dua bait syair, yaitu nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyatun. Yang pertama adalah nahwu, kemudian yang kedua saraf, ketiga ilmu arud, kemudian yang keempat ilmu qafiyah, kemudian selanjutnya wa ba'daha lughatun qardun wa insya'u. Kemudian ilmu lughah, dan ilmu lughah ini maksudnya adalah ilmu wada' ya. Kemudian ilmu qardu syair, ya, bagaimana cara menyusun syair. Wa insya'u, dan kemudian ilmu insya, ilmu mengarang. Kemudian khatun bayanun ma'anin muhadaratin. Kemudian ilmu yang kedelapan adalah ilmu khat, ilmu penulisan bahasa. Kemudian ilmu bayan, ya ilmu bayan dalam ilmu balaghah, ma'anin, dan ilmu ma'ani yang 10, muhadaratin ya. Kemudian ilmu muhadarah, kemudian ilmu muhadarah, ilmu penyampaian ya, ilmu penyampaian dalam bahasa Arab. Kemudian yang ke-11, kemudian ilmu istiqaq ya, ilmu bagaimana suatu kata itu terpecah menjadi beberapa kata ya. Kemudian yang ke-12 ada ilmu adab al-arabiyah, ilmu adab al-arabiyah, ilmu eh, mengenai perkembangan tarikh ya,
eh, sastra dalam bahasa Arab. Nah, dan ilmu nahwu adalah salah satu cabang dari 12 cabang ilmu dalam bahasa Arab. Nah, ya. Kita masuk ke dalam al-mabadi al-asyrah. Apa sih al-mabadi al-asyrah itu? Al-mabadi al-asyrah itu adalah merupakan muqaddimah ya atau pondasi-pondasi dasar dalam mengenal suatu cabang ilmu ya yang disebutkan oleh para ulama inna mabadi'a kulla fannin asyrah atau inna mabadi'a kulla ilmin asyrah. Sungguhnya ya mabadi ya atau pendahuluan-pendahuluan dasar-dasar dalam ilmu itu ada 10. Apa aja? Al-haddu, yang pertama al-hadd yaitu ta'rif, al-maudu'u, dan yang kedua adalah pembahasan, summa samrah, dan yang ketiga adalah samrah, ya, buah dari hasil kita mempelajari ilmu ini. Kemudian yang selanjutnya adalah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Kemudian yang keempat adalah keutamaan dalam mempelajari ilmu tersebut. Yang kelima adalah nisbah, ya, penisbatan ilmu ini dalam ilmu yang lain, termasuk ke dalam ilmu apa? Wal wadi'. Wadi itu adalah pengarang atau orang yang pertama kali ya, yang pertama kali menyusun ya, atau menemukan ilmu tersebut. Kemudian selanjutnya adalah walismu walistim walismu walistimdadu wa hukmu syari'. Kemudian penamaan ilmu tersebut ya dari segi bahasa, kemudian walistimdad ya. Ilmu ini diambil dari apa? Ya dasarnya. Dan hukum syari' dalam mempelajari ilmu ini apa? Kemudian terakhir yang ke-10 masail ya. Masail wal ba'du bil ba'di iktafah wa man darul jami'a hadza syarafah. Dan kemudian masail-masail permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam ilmu tersebut apa? Wal ba'du bil ba'di iktafah, ya barang siapa yang mengetahui sebagiannya saja maka itu cukup ya. Akan tetapi waman darul jami'ah hadza syarafah. Barang siapa yang mengetahui seluruh ya mabadi ini maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Nah, yang pertama adalah al-had ya, atau ta'rif ya. Ta'rif ilmu nahwu. Ilmu nahwu secara bahasa artinya adalah al-jihah atau al-qasdu. Ya, al-jihah atau al-qasdu. Al-jihah itu apa? Al-jihah itu adalah artinya arah. Al-jihah adalah arah. Atau al-qasd. Al-qasd artinya adalah maksud. Ya, al-qasd maksud. Ya. Contoh misalnya yang artinya al-jihah adalah eh, misalnya istaqbaltu nahwal Ka'bah. Aku menghadap ke arah Ka'bah. Aku menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini bermakna al-jihad dan memiliki makna yang lainnya ya. Masih banyak seperti al-ba'd ya, sebagian ya atau an-nisf ya, setengah ya atau bermakna al-mithl ya, yang artinya mirip atau serupa ya, serupa. Kemudian artinya juga al-qism, pembagian, at-tashbih ya, at-taqdir dan lain sebagainya. Namun yang terkenal yang biasa disebutkan eh, oleh para ulama nahwu dalam kitab-kitab mereka adalah al-jihah atau al-qasd. Nah, adapun secara istilah adalah ilmu nahwu secara istilah itu adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan.
Ya, yaitu adalah ilmu tentang usul-usul ya, tentang dasar-dasar yang dengan dasar-dasar tersebut ya kita mengetahui ahwalu awakhiril kalim ya. Kita mengetahui keadaan-keadaan akhiran-akhiran ya, dari suatu kalimat ya. Maksudnya dari suatu kata ya, kalimah ya. Kalimah di sini kalimah dalam bahasa bahasa Arab ya. Dalam suatu kata. Dalam bahasa Arab ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu lebih unik daripada bahasa yang lainnya ya. Yang ketika bahasa lain hanya menggunakan huruf-huruf ya, vokal atau konsonan ya. Bahasa Arab itu memiliki ciri tersendiri yang khas yang dimana bahasa Arab itu memiliki harokat ya, harokat di dalam eh, kita mengucapkan suatu kata dalam bahasa Arab. Nah, yang jadi pembahasan dalam ilmu nahwu itu adalah harokat akhir dalam suatu kata, dalam suatu kalimah. Harokat akhir dalam suatu kalimah ya, yang dimana dengan kita mengetahui dasar-dasar dalam ilmu nahwu, maka kita akan mengetahui keadaan-keadaan harokat akhir dalam suatu kalimat. I'raban wa binaan. Nah, i'raban wa binaan. Baik ya kalimat tersebut ya mu'rab ya, yang dapat di i'rab dengan ya i'rab-i'rab yang empat ya yang akan kita pelajari nanti insyaallah, wa binaan mabni ataupun mabni. Nah, itu merupakan ta'rif dari ilmu nahwu. Ya, ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Nah, dari ta'rif ilmu nahwu ini kita dapat mengetahui bahwasannya maudhu' ya, pembahasan dalam ilmu nahwu itu adalah ya, pertama kata-kata dalam bahasa Arab ya. Kita tidak membahas kata-kata dalam bahasa lain ya, dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Cina misalnya, dalam bahasa Jepang enggak. Tapi kita membahas kata-kata dalam bahasa Arab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita membahas akhiran dalam suatu kata. Kita tidak membahas harokat pertama ya, harokat huruf pertama atau harokat huruf kedua ya. Tapi kita membahas harokat akhir dari suatu kata dalam bahasa Arab ya. Yang ketiga, dari segi peninjauannya, apakah dia mu'rab atau mabni? Apakah dia mu'rab atau mabni? Nah, maka seluruh pembahasan ilmu nahwu pasti berkaitan tentang ini. Pasti berkaitan tentang ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah samroh. Ya, samroh. Buah. Ya, buah dari kita mempelajari ilmu nahwu itu apa? Ya, buah dari kita mempelajari ilmu nahwu, ya faedah yang kita dapat dari mempelajari ilmu nahwu adalah bahwasannya kita akan terjaga lisannya. Kita akan terjaga lisannya dalam ya, kita berucap, ya, dalam kita berbicara menggunakan bahasa Arab dari kesalahan dan kekeliruan yang dapat merusak makna suatu kata. Ya, maka dengan kita mempelajari ilmu nahwu, kita akan terhindar ya dari kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal ya, bahkan merubah makna ya menjadi lawannya ya, hanya dengan harokat, hanya dengan harokat. Nah, insya Allah kita akan berikan contohnya nanti insya Allah dalam pembahasan mengenai sejarah ilmu nahwu ya, sejarah ilmu nahwu, sejarah ringkas mengenai ilmu nahwu insya Allah
di pertemuan berikutnya. Nah, bahkan Al-Imam Al-Iraqi ya dalam kitabnya Alfiyah Al-Iraqi dia mengatakan bahwasanya eh, beliau mengharuskan ya, para tulabul ilm terutama orang-orang yang memiliki himmah, yang memiliki semangat dalam mempelajari ilmu hadis ya untuk mempelajari ilmu nahwu. Beliau beliau eh, memotivasi para pelajar ilmu hadis untuk mempelajari ilmu nahwu. Beliau mengatakan bahwasanya wal yahdharil lahana wal mukhalifah wal yahdharil lahana wal musahhifah ala hadithi bi an yukhalifa. Ya, hendaknya seorang yang lisannya senantiasa keliru ya, senantiasa salah ya dalam berucap dalam bahasa Arab dan orang-orang yang suka merubah ya harokat dalam suatu hadis ya dalam suatu hadis bi an yukhalifa ya maka dia akan menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam suatu hadis. Padahal Rasulullah mengatakan demikian dengan harokat demikian. Namun justru disampaikan oleh seorang yang belajar ilmu hadis dikarenakan dia tidak belajar ilmu nahwu, dia menyampaikan ya hal yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kata Al-Imam Al-Iraqi, dia melanjutkan fayadkhulu fi qawlihi eh, man man kadzdzaba fahaqqun nahwu ala man fahaqqun nahwu ala man talaba. Maka gara-gara kita tidak mempelajari ilmu nahwu, kita masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ya atas nama kami maka ya ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Nah, kata Imam Al-Iraqi, fahaqunin nahwu ala man talabah. Maka hendaknya seorang yang ingin menuntut ilmu hadis, maka hendaknya ia mempelajari ilmu nahwu. Hendaknya ia mempelajari ilmu nahwu supaya ia tidak salah dalam menyampaikan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contohnya misalnya seperti suatu hadis ya, yang apabila harokatnya berbeda, maka memiliki makna yang berbeda pula. Ya, yang masih berkaitan dengan kurban kemarin ya, di dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya zakatul janin, zakatul ummi, zakatul janin, zakatul ummi. Sembelihan janin dalam eh, hewan ternak itu masuk ke dalam sembelihan ibunya, masuk ke dalam sembelihan induknya ya atau ibunya. Nah, para ulama ini khilaf ya, hukum hukum sembelihan yang di dalamnya terdapat janin. Apabila induknya atau ibunya itu telah disembelih, ya, maka apakah janinnya halal atau tidak? Nah, maka para ulama khilaf dalam hal ini. Ya, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya sembelihan induk merupakan sembelihan janin juga. Jadi ketika induknya telah disembelih, maka janinnya tidak perlu disembelih ulang. Nah, adapun Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sembelihan
janin itu tidak termasuk ke dalam sembelian ibu. Karena di sini terjadi perbedaan, ya, perbedaan dalam pengharokatan hadis. Ya, kalau tadi yang saya bacakan, saya menggunakan rofa ya, zakatul janin, zakatul ummi, zakatul janin, zakatul ummi. Nah, saya menggunakan marfu ya, menggunakan rofa, mubtada dan khobar. Sembilian janin adalah sembilian ibunya. Nah, adapun eh adapun Imam atau mazhab Hanafi ya, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sembilan janin itu tidak termasuk ke dalam sembilan induknya dikarenakan dia mengatakan tidak dengan rofa namun dengan nasab. Zakatal janin zakat ummi. Zakatal janin zakat ummi ya. Nah, ini memiliki perbedaan ya. Ini memiliki perbedaan ya. Dan Al-Imam Abu Hanifah seolah-olah memberikan uh, isyarat ada kata yang dibuang, ada kata yang dibuang. Ya, adapun takdirnya walau alam. Intinya dengan kita membaca nasab maka diistinbatkan bahwasannya sembelihan janin itu tidak termasuk ke dalam sembelihan induk. Nah, ya. Ini merupakan permasalahan yang dapat menjadi bertolak belakang hanya dengan perbedaan cara membaca saja. Hanya dengan perbedaan cara membaca. Nah, apalagi kalau kita berbicara dalam Al-Quran ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki banyak sekali khilaf dikarenakan cara membaca harokat akhir yang berbeda. Nah, ya dikarenakan waktunya telah habis ya, mungkin kita cukupkan pelajaran kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok. Ya, Allah Taala alam. Mungkin apabila ada pertanyaan, apabila ada yang ingin ditanyakan, falyatafadhal masykuran. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ala husni hudurikum Ustaz ilmunya. wa jazakumullahu khairan. Naam. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini izin keluar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallah. Jazakallah ya Ustaz.